Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Adi Muhammad Fitrali Palaguna dari Program Studi Komunikasi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Sebelumnya, terima kasih kepada Kak Aisyah telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri diskusi pada malam hari ini dengan topik psikis pelajar dan mahasiswa terhadap pembelajaran jarak jauh kali ini. Nah, mungkin untuk pembuka silakan Kak Isya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan kesibukan akhir-akhir ini. Oke, ya jadi sesi perkenalan ya. Jadi nama saya Andi Aisyah Kumaira. Disapa Aisyah ya, Aisyah atau Ai biasanya. Kalau junior-junior biasanya Kak Ai, Kak Aisyah gitu ya. Terus saya latar belakangnya dari psikologi Unhas Makassar ya, lulusan dari psikologi Unhas. Kemudian kalau aktivitas atau kesibukannya selain mengembangkan komunitas, jadi saya ada komunitas Satu Atap, ada komunitas Female in Action di bidang pemberdayaan masyarakat. Saat ini juga sementara bekerja sebenarnya sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan telekomunikasi. Jadi kesibukannya adalah kesibukan bekerja gitu akhir-akhir ini. Makanya tadi coba baru balik juga dari kerja. Oh iya Kak. Bagaimana Oke. organisasi Kak di pandemi? Susah bikin kegiatan atau bagaimana? Iya, memang tantangan besar sih di tengah pandemi, apalagi komunitas yang selalu turun-turun kegiatannya kan ke lapangan toh, atau ketemu sama teman-teman, ketemu sama adik-adik binaan. Nah, tapi karena ada ini, jadi kita coba adaptasi lewat virtual, bikin webinar, rapatnya online, jadi kayak lebih ya adaptasi. Tapi alhamdulillah bisa lancar kegiatan-kegiatannya. Nah, ya mungkin Mas di pertanyaan Kak. Untuk pertama itu mungkin sebagai pembuka Kak Ai ini bisa menjelaskan sih bagaimana itu psikis sendiri. Oh iya, oke. Psikis itu kan sebenarnya kayak kondisi psikologis ya, yang memang teman-teman itu perlu untuk ya aware atau sadar sedari sekarang. Karena ada yang bilang bahwa di dalam tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang perlu sehat juga gitu ya, perlu kuat juga, atau biasa disebut dengan mental yang kuat. Artinya kita bisa bilang bahwa dua hal ini berarti penting, sehat fisik dan sehat mental. Tapi kadangkala ya mungkin masih tabu tentang kondisi psikologis, maka biasanya orang-orang itu kalau sakit ya datangnya ke dokter, atau misalnya kalau lagi ini pasti carinya ke perawatan fisik. Padahal ada juga kondisi-kondisi sakit kita yang juga disebabkan karena kondisi psikologis. Seperti itu. Nah, kalau kita bilang kondisi psikologis itu memang cukup abstrak, ya. Bisa nggak sih kita melihat bahwa ada luka di dalam diri kita, misalnya kayak kita lagi banyak beban gitu kan nggak kelihatan. Ya. Beda sama misalnya luka secara fisik, misalnya kelihatan tergores kah, atau mungkin luka bakar dan sebagainya. Nah, jadi dia cukup abstrak sehingga kadangkala orang tidak menyadari hal itu. Tapi itu juga penting karena dewasa kali ini kan kita banyak sekali juga melihat gangguan mental illness ya, atau gangguan kejiwaan yang disebabkan karena kondisi psikologis atau tuntutan hidup yang terlalu banyak sehingga dia tidak bisa menghadapi itu dengan baik. Jadinya muncul disorder kah, gangguan psikologis kah, gangguan kepribadian, dan beberapa gangguan lainnya yang tentunya bisa mempengaruhi kelancaran kehidupan kita. Jadi gitu. Jadi itu sih kalau kondisi psikis itu sangat erat kaitannya juga dengan fisik. Nah, Kak, berbicara tentang pembelajaran jarak jauh ini, seberapa berdampak sih ini kondisi psikologis terhadap PJJ ini? Ya, kalau mau dibilang berdampak, kita bisa lihat sih dampak positif dan negatifnya ya. Tapi mungkin awalnya saya melihat dulu ke dampak negatifnya dulu, karena awal-awal pandemi itu kan kita diminta untuk karantina, isolasi mandiri, bahkan yang sampai physical and social distancing, sampai di rumah aja ya, hashtag di rumah aja, di awal-awal bulan 3 Maret, April, Mei, dan seterusnya gitu. Mungkin akhir-akhir ini yang mungkin yang orang sudah mulai leluasa untuk keluar, tetapi dengan protokol kesehatan. Tetapi proses pembelajaran pelajar ataupun mahasiswa rasanya masih online ya, meskipun ada beberapa yang mungkin sudah berubah sedikit ke offline, tapi itu pun belum menyeluruh, atau hybrid ya, setengah online ataupun setengah offline. Nah, tentu ini berdampak karena pertama sebagai manusia ya, kita itu butuh atensi melihat secara langsung atau punya yang disebut dengan eye contact gitu. Jadi dia salah satu kebutuhan namanya kebutuhan afiliasi. Kebutuhan afiliasi itu apa? Kebutuhan untuk berkomunikasi secara langsung dengan manusia lainnya.
Nah, yang kadang-kala kita dapatkan ketika kita bertemu secara langsung. Misalnya, saya ketemu sama Fikri di suatu tempat, bercerita, berdiskusi, berarti kebutuhan afiliasi saya bisa terpenuhi, dan Fikri juga seperti itu. Dan ini yang terjadi ketika kita belajar offline, ya kan? Pasti berbeda ketika kita belajar seperti ini pertemuannya online ataupun ketemu sama dosen secara online, pasti berbeda kalau ketemunya secara langsung. Jadi satu, ada kebutuhan afiliasi yang mungkin terhambat ketika kita belajar jarak jauh gitu. Terus setelah itu tentang atensi, perhatian. Jadi setiap orang kan punya atensi kan, memberikan fokus, memberikan perhatian, memberikan konsentrasi pada suatu hal. Tapi karena kondisi pandemi ataupun pembelajaran jarak jauh ini, kadangkala seperti itulah, misalnya kita cuma bisa fokus di berapa jam pertama pada saat kita kuliah ataupun kita belajar gitu ya, atau mungkin mulai bosan di jam sekian dan seterusnya, sehingga atensi kita tidak bisa full konsentrasinya di satu hal tersebut, apalagi hanya di depan laptop tanpa pergerakan yang banyak gitu. Khususnya kayaknya bagi orang yang agak ekstrovert, orang biasa bilang ekstrovert ya, yang suka kemana-mana, yang suka bercerita, yang suka bercengkrama sama orang gitu ya. Nah, pada saat kondisi seperti ini rasanya kayak tiba-tiba, wow, mana kebiasaan-kebiasaan lama yang sering saya lakukan gitu, ya kan? Jadi itu kadang-kala harus butuh penyesuaian diri yang ekstra ketika berada di kondisi yang mungkin bukan menjadi zona nyamannya gitu. Terus yang tadi udah yang kedua ya, yang ketiga ada yang disebut dengan burnout. Burnout itu konteksnya bisa di mana saja, bisa di pekerjaan, orang yang misalnya mau resign karena tidak betah sama pekerjaannya bisa disebut dengan dia burnout. Jadi kayak burn terus out gitu ya kan. Tapi di kondisi belajar juga ada kondisi yang burnout juga. Mungkin Fikri juga yang sebagai mahasiswa atau mungkin teman-teman pelajar, siswa SMA, mahasiswa juga dimanapun berada, itu seringkali merasa bahwa kayak capek, lelahnya secara fisik dan juga lelah secara psikologis gitu. Terus merasa kayak muak kayak aduh, muak dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan bertemu secara online kayak begini. Di depan layar, sedikit-sedikit bikin video gitu kan, biasanya sekarang tugasnya bikin video kayak gini kan, wawancara, rekaman, podcast, dan sebagainya. Jadi burnout itu kadangkala ketika tidak diantisipasi ataupun tidak dikelola dengan baik, jatuhnya nanti mempengaruhi prestasi belajar. Entah itu jadinya tidak kerja tugas, nilai IPK-nya menurun, ogah-ogahan belajar. Nah, itu. Tapi ketika orang yang burnout bisa diatasi dengan baik, itu insya Allah bisa kembali lagi ke titik normalnya gitu. Terus apalagi ya? Itu kalau yang negatif pada 3 poin ya. Nah, tapi kita juga bisa melihat ke sisi yang positifnya gitu ya. Dalam artian ya kita tidak bisa menghandle ini karena ini kan pandemi sudah terjadi secara dunia dan terutama juga di Indonesia dengan angka yang cukup drastis, kenaikannya bisa sampai 8.000 per hari, 4.000 per hari ya. Kayak wow, luar biasa seperti itu. Nah, tapi positifnya yang bisa kita lihat mungkin pertama jiwa kreativitas dan inovasi kita bisa terasa gitu ya. Mungkin dulu kita belum terampil, belum punya motivasi untuk belajar tentang desain, tentang bikin video, tentang visualisasi sesuatu melalui suara, melalui gambar, dan seterusnya gitu ya. Mungkin dulu kita tidak friendly dan tidak familiar menggunakan Zoom meeting, Google Meet, apalagi Microsoft Teams, dan sebagainya. Dan merasa canggung untuk menggunakan itu, tapi karena ini kok jadinya sudah terbiasa, sudah lebih handal gitu ya, bahkan sudah tahu utak-atik semuanya gitu. Jadi kreativitas, bahkan kadang-kala saya juga melihat karya-karya teman-teman atau si mahasiswa ketika melihat di Instagram ataupun di YouTube, wah keren juga ya di tengah pandemi bikin karya sejauh ini, padahal cuma di rumah aja gitu, atau cuma di kampung halaman saja gitu. Jadi kreativitas dan inovasi. Terus selain itu empati. Jadi pandemi ini kadangkala membuat kita menjadi jauh lebih empati karena kan kita membantu satu sama lain kan dengan dasar kemanusiaan. Kita misalnya kasih donasi, kita membantu teman-teman para garda terdepan tim medis. Kita melihat situasi Indonesia lagi tidak baik-baik saja atau dunia lagi sedang dalam masa krisis. Jadi ada empati, rasa empati kita yang terasa supaya kita tidak egois memikirkan diri sendiri, tapi juga mencoba untuk melihat bahwa ini adalah sesuatu yang kolektif terjadi di kita, bukan hanya kita yang merasakan, tapi siapapun, kalangan usia berapapun pasti merasakan itu. Jadi itu kreatif sama empati. Selebihnya mungkin pola komunikasi kita juga mungkin lebih diasah. Dulu tidak pernah terbayangkan bisa komunikasi seperti ini, tapi jadinya kayak
oh ternyata bisa gitu. Sisa kita bagaimana caranya melatih diri supaya pesan yang kita sampaikan tetap tersampaikan kayak gini kan, tanpa mengurangi esensi apapun, hanya medianya saja yang berbeda. Media langsung digantikan dengan layar atau virtual gitu. Jadi masing-masing ada 3 poin tadi. Gitu. Nah, Kak, dengan dampak positif dan negatif, nah terus berdasarkan pengalaman dan pengamatan, seberapa efektif sih pembelajaran jarak jauh selama ini? Oke, saya sebenarnya dulu waktu kuliah itu kan maksudnya saya waktu pas pandemi ini kan saya waktu itu lagi nyusun tugas akhir, jadi memang tidak merasakan pembelajaran online waktu itu. Sudah selesai semua mata kuliahnya gitu ya, sisa bimbingan secara online gitu sama dosen pembimbing waktu bulan 3, 4, 5 dan seterusnya gitu. Mungkin Fikri mungkin jauh lebih merasakan karena sekarang lagi kuliah dan sementara online kan ya? Iya, Kak. Ya, masih sementara online kan? Iya. Mungkin nanti tahun depan atau beberapa bulan ke depan insya Allah nanti akan coba Iya. kembali lah gitu, beberapa setengah-setengah offline dan seterusnya, bertahap. Seberapa efektif ya, masalah efektivitas sebenarnya tergantung tiap orang, tapi kalau saya lihat dari curhatan banyak orang gitu ya, curhatan para mahasiswa, para pelajar di Twitter, Instagram, ataupun mendengarkan secara langsung, ya tentu tidak begitu efektif dibanding pembelajaran secara offline. Karena tadi ada beberapa hal yang tidak bisa kita gantikan. Eye contact, tatapan langsung dengan orang, kemudian komunikasi verbal secara langsung, kemudian apa lagi ya? Mendukung satu sama lain tapi disampaikan secara langsung, sentuhan. Biasanya kan kalau kita bantu teman-teman kita atau kita menyemangati dia kan biasanya kita sentuh kan, misalnya kayak semangat ya apa segala macam, itu kan energi positif yang tersalurkan dari diri kita yang positif ke teman kita yang mungkin pada saat itu lagi sedih. Nah itu yang mungkin agak susah kita berikan di saat jarak jauh ini, di teman-teman kuliah kita, teman-teman kelas kita gitu. Jadi mau disuruh bandingkan ya mungkin saya rasa tidak efektif dibanding pembelajaran offline gitu. Seperti itu sih. Nah, Kak, untuk selanjutnya, saya akan memberikan sebuah contoh. Jadi, Iya. Kak nanti memberikan tanggapan. Nah, Oke. untuk contoh yang pertama, kayak ada salah satu unggahan di akun Instagram yang dimana orang tua yang geram kepada anaknya saat mengajari anaknya selama pembelajaran jarak jauh. Nah, mungkin bisa ditanggapi. Oke. Orang tua geram karena ajarkan anaknya ya. Ya, Anaknya yang sekolah jarak jauh gitu ya. Nah, ini sering terjadi sama ibu-ibu yang anaknya itu masih usia-usia kecil gitu. Mungkin kalau yang anaknya sudah SMA itu kan bisa belajar sendiri, SMP pun juga bisa. Tapi paling sering itu anak TK sampai SD. Jadi mereka juga punya banyak tugas, apalagi misalnya dalam kondisi ini ibunya juga wanita karir misalnya ya, punya pekerjaan, selain dia harus menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, ditambah pekerjaannya secara profesinya, ditambah juga tugasnya mendampingi atau memberikan pembelajaran ke apa namanya ke anaknya. Kalau saya sih menurut tanggapan saya, sebenarnya kondisi pandemi ini yang membuat kita harus di rumah saja atau sebaiknya berada di rumah saja, itu sebenarnya memunculkan keberfungsian keluarga kembali gitu. Jadi ada keluarga yang mungkin kadang-kadang kemarin mati atau mungkin tidak jalan atau mungkin tidak terawat. Mungkin kadang-kala kita karena kesibukan orang tua, sehingga tidak menyisihkan waktu untuk mengajarkan anaknya mengerjakan tugas, kesibukan ayah di luar mencari nafkah sehingga tidak pulang itu langsung misalnya istirahat, tidak menyapa anak, tidak mendampingi, itu sekarang mencoba untuk kayak apa ya, kayak dibangkitkan kembali, kayak dipanggil kembali bahwa ini tugas kamu sebagai orang tua, gitu ya. Ini tugas kamu sebagai orang tua, karena ada yang bilang kalau misalnya ya orang tua tetap orang tua, kalaupun ada guru ya guru itu sebagai pendamping di sekolah, tapi peran orang tua tidak pernah tergantikan sama siapa, dari melahirkan atau sebagai ibu, membesarkan, merawat, termasuk mendampingi ketika belajar juga dan seterusnya. Jadi kalau bagi saya ibu yang geram itu mungkin lebih kepada ininya sih, mungkin kondisinya tadi tidak terlalu karena banyaknya peran yang harus dia jalankan, sehingga muncullah kondisi-kondisi dia marah, dia geram, dia mungkin merasa seperti apa kondisi negatif, tapi saya rasa sebagai seorang ibu ya perlu tentu meregulasi emosi itu supaya tetap bisa menjalankan perannya dengan baik. Gitu. Itu sih. Baik, Kak, untuk contoh yang kedua itu kan selama pembelajaran jarak jauh ini banyak orang tua yang membebaskan anaknya untuk menggunakan handphone. Nah, karena dia berpikir kalau misalnya
anaknya diberikan handphone itu lebih mudah untuk mengontrol serta mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, bagaimana tanggapan dari kakak sendiri terhadap orang tua yang membebaskan anaknya untuk menggunakan handphone tanpa pengawasan? Oh, tanpa pengawasan ya, oke. Oke, ini menarik juga karena memang sering terjadi nih, terutama lagi buat anak-anak yang ini ya, semua kalangan, semua usia sih sebenarnya, maksudnya mulai dari anak SD yang saat ini juga harus punya pegang gadget karena harus Iya. nge-Zoom lewat lewat ini untuk sekolahnya. Kemudian anak SMP pun seperti itu, anak SMA pun juga demikian. Intensitas menggunakan gadget jauh lebih banyak dibanding mungkin sebelum pandemi. Mungkin sebelum pandemi juga pakai, tapi paling dipakai sosial media. Sekarang rasanya sosial media plus proses pembelajaran semua berpusat pada satu alat gitu ya yang kita pegang setiap hari gitu untuk berinteraksi dengan orang. Nah, kalau pendapat saya, oke, benar memang bahwa pada dasarnya ya orang tua memberikan fasilitas berupa gadget, handphone, tab, laptop dan sebagainya. Itu memang tujuannya adalah baik karena mau supaya anaknya bisa menjalankan proses pembelajaran sebaik mungkin gitu ya. Terfasilitasi lah istilahnya. Meskipun kita kadang melihat juga ada beberapa orang tua yang kasihan juga ya karena harus menjual inilah untuk membelikan handphone anaknya, harus menggadaikan ini dulu, harus mengumpulkan uang dulu. Nah, itu mungkin tiap orang beda-beda kisahnya ya. Nah, tetapi yang perlu di-highlight menurut saya di sini tanpa pengawasan tadi. Kalau bagi saya ya, segala sesuatu yang diberikan kepada anak, apalagi kalau usianya memang masih SD, SMP, yang notabene mereka masih remaja, SMA pun juga masih remaja, regulasi emosi mereka belum stabil, kemudian kemampuan mereka mengambil keputusan itu belum matang, sehingga banyak sekali hal-hal negatif yang bisa terjadi ketika tanpa pengawasan. Contoh, mereka bukan belajar tapi jatuh-jatuhnya main sosial media. Kedua, buka situs-situs yang mungkin tidak seyogyanya dibuka, misalnya pornografi atau melanggar asusila dan sebagainya gitu. Melakukan cyberbullying kepada teman-temannya melalui sosial media gitu. Terus apalagi menyebarkan konten-konten hoax yang semestinya tidak disebarkan dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut saya orang tua yang memberikan gadget itu adalah hal yang baik tetapi perlu diberikan pengawasan. Secara tergantung masing-masing orang tua bagaimana metodenya, apakah secara full diberikan pengawasan atau mungkin setengah diberikan kepercayaan kepada anak supaya dia juga merasa oke, saya diberikan kebebasan ini tapi setengahnya diawasi juga. Jadi kebebasan tapi plus harus patuh juga ada regulasi yang mengatur kamu seketika menggunakan gadget ini. Gitu. Jadi sebaiknya ada pengawasan. Gitu. Baik, Kak. Nah, untuk contoh yang ketiga, Kak, kan anak TK sama SD juga itu kan melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, sedangkan Yes. pada usia seperti itu baru belajar memulai interaksi sosial. Nah, apakah dengan pembelajaran jarak jauh ini sangat menghambat kemampuan berinteraksi tersebut atau tidak? Nah, jika iya mungkin bisa diberikan solusinya, Kak. Oh iya, benar. Benar banget sih pertanyaannya, jadinya langsung mengingatkan saya betapa pentingnya interaksi sosial secara langsung ya. Tapi karena kondisi anak TK nih harus pegang HP karena nge-Zoom juga sama gurunya, atau bahkan ada beberapa saya lihat yang kayak praktek sholat gitu ya, terus harus direkam, Zoom-nya nyala, ada yang lagi senam pakai baju olahraga, lucu-lucu kelihatannya ya. Nah, jadi kalau bagi saya sendiri, ya kalau kita bilang sebenarnya kan setiap generasi itu berbeda-beda. Ada generasi milenial ya kan yang saat ini, setelah itu generasi milenial ada generasi Z, sebelumnya milenial ada generasi Y terus ada milenial, ada Z. Z itu mungkin kayak Fikri lah. Kayak usia-usia gini ya. Milenial itu kayak misalnya kayak saya dan kakak-kakak yang di atas. Terus setelah itu ada generasi Alpha. Generasi Alpha ini yang adik-adik kita nih misalnya yang kayak baru lahir ataupun TK tadi. Ya memang kalau kita lihat ditandai memang kalau kita lihat ciri-ciri tiap generasi sedigitalnya milenial nanti akan lebih digital anak-anak generasi alpha. Ya, meskipun kita sudah lihat ini milenial ini sudah digital sekali, sudah melek teknologi, tapi lebih melek lagi nanti teknologi ini si generasi alpha karena sejak dia lahir ya sudah terpapar sama media dan informasi gitu. Jadi secara perkembangan masa memang mereka akan terpapar, tidak bisa kita menghalangi itu karena itu adalah hasil-hasil peradaban kita, hasil-hasil pengembangan teknologi. Nah, sebenarnya kalau untuk pemberian gadget tadi sama seperti yang pertanyaan sebelumnya, itu tidak apa-apa diberikan kepada anak. Yang penting dipertegas kepada anak TK. Anak TK kan cenderung modeling,
Modeling itu dia cenderung meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Jadi kalau misalnya dia juga sering melihat kakaknya, kakaknya, tantenya, saudaranya, sepupunya misalnya menggunakan gadget pada hal-hal yang negatif, misalnya entah itu membuka sesuatu yang tidak seyogyanya, atau misalnya nonton film yang ada unsur-unsur berkelahi-berkelahinya, atau mengejek-mengejeknya, itu cenderung nanti akan diikuti sama si anak TK, karena dia cenderung untuk modeling gitu. Nah, jadi pemberian gadget boleh dilakukan, tetapi harus dipertegas fungsinya untuk apa, diberitahukan apa saja yang bisa dilakukan di gadget itu, misalnya untuk kerja tugas, membaca, bermain game mungkin, tapi game yang edukatif, dan seterusnya. Gitu. Tetapi orang tua juga selain memberikan gadget, dalam hal ini untuk komunikasi, juga perlu untuk selalu menyediakan waktu buat si anak TK ini untuk selalu bercerita secara langsung. Jadi istilahnya mereka jangan dibiarkan untuk selalu berinteraksinya sama HP. Mungkin mereka pakai HP pada saat jam sekolah saja, tapi selepas itu misalnya siang hari, sore hari, diajak untuk bercengkrama. Bagaimana sekolahnya tadi, gitu ya? Bagaimana perasaannya tadi sekolah, apa saja yang gurunya katakan, teman-temannya hadir tidak. Jadi pertanyaan-pertanyaan simple yang membuat dia mau terus bicara. Dan itu adalah interaksi sosial. Gitu. Ajarkan untuk mau mengungkapkan. Selain anak kepada ortu, kenalkan anak kepada tetangga-tetangga. Misalnya kalau dalam kondisi bisa bertemu ya, misalnya dengan protokol kesehatan, mungkin jalan-jalan sore atau apapun, itu juga bagian dari itu. Jadi banyak cara untuk bisa meningkatkan interaksi sosial selama masa pandemi dan juga di tengah perkembangan teknologi ini. Gitu. Nah, Kak, mungkin yang terakhir ada bisa kasih masukan atau solusi untuk pelajar menghadapi pembelajaran jarak jauh ini, Kak. Oke, solusi ya. Oke, sebenarnya tadi saya bilang saya kan belum pernah rasakan ini, tapi semenjak pandemi saya sering ikut-ikut juga kayak webinar, kelas online, course online ya, yang dibuka sama beberapa universitas, beberapa lembaga. Jadi kayak sedikit tidaknya merasakan juga bagaimana menerima materi lewat online, meskipun mungkin tidak sepadat teman-teman yang dari pagi sampai sore dan harus kerja tugas lagi. Gitu. Ya, seperti itulah keadaannya ya. Seperti itu. Tapi waktu itu saya pernah bimbingannya online justru waktu itu saya. Jadi bimbingan skripsi tapi online, tahu kan ya? Coret-coretnya juga online gitu ya. Biasanya terima kertas, tapi enak juga sih karena kita bisa hemat menggunakan kertas ya. Jadi kita cuma kirim file, di komen gitu sama dosen dan seterusnya. Adalah benefit-benefitnya. Nah, kembali ke bagian pembelajarannya jarak jauh, solusi, tips dan trik, apa yang bisa dilakukan. Kalau yang pertama, teman-teman harus menerima dulu kondisi bahwa memang kita sedang di tengah pandemi COVID-19, di mana ya kita harus menyadari bahwa ada beberapa hal yang harus dibatasi, termasuk mobilisasi kita, kondisi kita yang berkerumun banyak orang, kemudian kegiatan-kegiatan klasikal dalam ruangan yang banyak orang, itu memang harus dibatasi, tidak seluas yang dahulu kala. Harus disadari, karena ketika kita belum menyadari, agak susah untuk melakukan apa yang akan dilakukan ke depannya. Karena kan otak kita masih belum menerima kondisi ini. Jadi itu dulu base-nya, pertama sadari dulu. Kedua, teman-teman main setting bahwa pandemi ini bisa menimbulkan beberapa hal yang positif. Jadi main setting di kepalanya. Contoh tadi yang saya sebutkan, saya bisa lebih kreatif dan lebih inovatif. Kemudian saya mungkin bisa berpikir jauh lebih reflektif. Jadi berpikir reflektif itu berpikir tentang berpikir. Jadi kayak kenapa sih saya mempelajari ini? Tujuannya untuk apa? Lalu saya implementasikannya untuk apa? Apa poin-poinnya? Jadi kayak berpikir yang lebih tinggi lagi tingkat pemikirannya. Gitu. Berpikir kenapa kamu mau berpikir? Gitu. Kalau orang filsafat bilangnya kayak gitu ya. Terus setelah itu perlu juga disyukuri bahwa kita bisa lebih familiar dengan soft and hard skill di bidang digital, lebih melek menggunakan beberapa software, beberapa aplikasi, beberapa tools yang memudahkan kita mungkin nantinya ke depan ketika kita bekerja, ketika kita mungkin studi luar negeri, ketika kita bercengkrama dengan teman-teman kita, itu sudah tidak kaku lagi karena kita selalu seperti ini. Gitu. Terus teman-teman juga bisa kalaupun memang kadang-kala merasa burn out, kayak capek, lelah, muak, teman-teman bisa lakukan beberapa hal seperti relaksasi. Jadi relaksasi itu sesederhana tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan dalam kondisi yang begitu rileks. Itu at least bisa ya helping, menolong kita dalam waktu beberapa menit gitu supaya kondisi kita jauh lebih baik gitu. Terus setelah itu bikin tadi relaksasi, sama yang kedua jangan juga
tingkatkan juga komunikasi ke teman-teman. Kalaupun memang harus lewat virtual, tidak apa-apa, yang penting komunikasinya tidak terputus. Teleponan, video call, virtual, seperti ini, supaya ada selalu informasi yang bertukaran satu sama lain, ada emosi yang kita ekspresikan, ada feedback yang kita dapatkan kepada mereka. Kan kita juga mendapatkan energi positif ketika kita bercerita lalu dipuji sama teman. Wah, kerennya, bagusnya, tingkatkan lagi. Oh, itu bagus untuk kesehatan mental kita. Makanya kita butuh itu. Jangan dipendam sendiri, jangan berdiam diri sendiri, lalu nanti bingung mau ngapain, mending diceritakan sama orang terdekat, ortu, saudara, atau sahabat, atau teman kita yang kita percaya. Gitu. Terus manfaatkan semua fasilitas yang ada selama kita jarak jauh. Banyak kok online course yang dibuka sama universitas luar negeri yang gratis, yang yang bisa kita free access, yang mudah kita akses dibanding dulu waktu sebelum pandemi. Dulu sebelum pandemi, mana ada universitas luar negeri mau buka kelas online? Ya secara gratis ya kan, harus bayar, belum tentu juga lulus masuk kelasnya. Jadi ada beberapa yang perlu kita syukuri karena banyak sekali wadah ataupun sumber kita untuk belajar di tengah pandemi ini. Banyak orang mau berbuat baik dan sharing secara gratis, sisa kita yang mencoba untuk manage waktu kita, apakah kita sanggup mengikuti itu atau tidak. Gitu. Selebihnya teman-teman bisa gunakan cara masing-masing juga, mungkin punya cara unik-unik tertentu untuk bisa meningkatkan perhatian, konsentrasi di tengah belajar jarak jauh ini. Gitu. Baik, terima kasih Kak sekali lagi atas diskusinya malam ini. Semoga apa yang disampaikan dari Kak Isya itu bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih Kak. Ya, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Fadil telah menyempatkan waktunya untuk diskusi pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fikir Alif Palaguna dari Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, program studi komunikasi. Nah, kali ini Kak, kita akan membahas topik yaitu dampak psikis pelajar dan mahasiswa terhadap pembelajaran jarak jauh ini. Nah, mungkin yang pertama Kak, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu dan dijelaskan kesibukan sehari-hari itu apa Kak? Halo Kak. Iya. Ya, Dek. Ya. Jadi saya ulang Kak, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Fikir Alif Palaguna dari dari Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, program studi komunikasi. Nah, sekali lagi terima kasih kepada Kak Fadil telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada diskusi malam hari ini. Nah, mungkin dari Kak Fadil sendiri bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menjelaskan kesibukan sehari-hari pada saat ini itu apa Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andi Muhammad Fikri Alif Palaguna dari program studi komunikasi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Fadil telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada diskusi pada malam hari ini. Nah, topik yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu dampak psikis pelajar dan mahasiswa terhadap pembelajaran jarak jauh. Nah, mungkin sebelumnya Kak Fadil bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menyebutkan kesibukan hari ini itu, kesibukan sehari-hari itu apa, Kak? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadilka. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Negeri Makassar.
program studi bimbingan dan konseling. Ya, kesibukan saya hari-hari ya kuliah. Adapun kesibukan di lingkungan rumah itu, saya alhamdulillah dipercayai sebagai ketua remaja masjid. Saya juga mengajar lingkungan saya, lingkungan saya, ngaji, dan juga salah satu dari lembaga sosial itu rumah sakit. Nah, baik Kak, untuk mempersingkat waktu mungkin ada baiknya kita mulai. Jadi untuk yang pertama mungkin Kak Fadil bisa menjelaskan sedikit tentang apa sih itu psikis sebenarnya. Psikis itu Nah, jadi mungkin dari Kak Fadil bisa menjelaskan sedikit tentang apa itu psikis sebenarnya. psikis dalam ilmu psikologi Halo Kak, putus-putus tadi Kak. Mungkin bisa diulang sedikit. kenapa Miska jadi kan Iya Kak. kami ulangi. Jadi yang dialami seorang individu. Biasanya penyakit psikis ini dapat disebabkan oleh tetapi yang paling menonjol adalah faktor lingkungan, di mana individu itu lebih banyak berinteraksi di lingkungan sekitarnya. Jadi individu ini lebih banyak mengambil Masuk suaraku Kak. ya mas ya. Kak, jadi terhadap pembelajaran jarak jauh ini mungkin dari pengalaman dan pengamatan seberapa berdampak terhadap psikis ini Kak, pembelajaran jarak jauh. Ya, jadi untuk pertanyaan kedua Kak, itu
pembelajaran jarak jauh ini seberapa berdampak terhadap psikis pelajar dan mahasiswa, Kak? Nah, Kak, untuk pertanyaan kedua itu, pembelajaran jarak jauh ini seberapa berdampak terhadap psikis pelajar dan mahasiswa, Kak? Pastinya dampaknya itu otomatis sedikit demi sedikit itu terganggu dampak psikisnya. Karena adanya tabrakan kebiasaan. Artinya di mana kebiasaan yang lama seperti bangun cepat, bangun pagi, on time berangkat ke sekolah atau ke kampus itu lama-kelamaan itu akan berubah. Jadi otomatis kebiasaan ini tuh berubah menjadi kebiasaan malas. Hal ini juga yang dapat mengganggu psikisnya setiap individu, siswa maupun mahasiswa. Tapi mau tidak mau semua individu harus menerima maupun membiasakan perilaku ini. Baik, Kak. Nah, untuk berdasarkan pengalaman Kakak sendiri dan berdasarkan pengamatan, bagaimana sih pelajar dan mahasiswa itu menanggapi pembelajaran jarak jauh ini? Apakah efektif atau tidak, dan keluhannya itu biasa apa saja, Kak? Kalau dari segi mahasiswanya itu mungkin ya berbeda-beda sesuai dengan individunya. Mungkin ada yang menganggapnya santai saja, ada yang menganggapnya memang sangat sulit untuk memahami sistem kuliah jarak jauh ini atau sistem daring. Karena seperti yang kita ketahui, jaringan ini tuh sangat susah diakses oleh mahasiswa maupun siswa yang ada di pedesaan. Saya kemarin mewawancarai siswa yang ada di suatu desa terpencil, itu dia sangat merasa kesusahan dikarenakan jaringan itu biasa ada dan tidak ada. Hal inilah yang membuat siswa maupun mahasiswa itu merasa berat dan mahasiswa yang ada di kota kan biasa-biasa saja, menganggapnya itu biasa-biasa saja, tetapi mahasiswa yang ada di pelosok-pelosok daerah itu pasti akan merasa menjadi beban bagi mereka. Tetapi mau tidak mau kan kita harus menjalani, kita harus mematuhi. Karena ini kan salah satu anjuran pemerintah agar rantai penyebaran virus COVID-19 ini dapat terputus. Nah, baik, Kak. Nah, ada titipan pertanyaan, Kak, ya, yang selama ini. Nah, pertanyaannya itu, apakah kejenuhan pembelajaran jarak jauh ini karena kurangnya motivasi dari orang terdekat atau tidak, Kak? Nah, mungkin bisa ditanggapi itu, Kak. Kalau kita membahas tentang motivasi belajar, ya, motivasi belajar itu memang penyebab utamanya adalah faktor lingkungan keluarga. Karena di lingkungan keluarga itu kita lebih baik berinteraksi dengan orang tua maupun saudara kita. Nah, hal inilah juga yang menjadi penyebab utama motivasi siswa itu rendah dalam pembelajaran. Misalnya, apabila orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, otomatis kita mengambil contoh seorang siswa maupun atau mahasiswa itu memiliki jam kuliah atau jam belajar pagi, tetapi orang tua ini sibuk dan lupa membangunkan anaknya. Otomatis anaknya ini tuh telat masuk dalam pelajaran. Jadi peran orang tua maupun peran lingkungan sangat penting untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, baik, Kak. Untuk selanjutnya ini, saya akan memberikan contoh
dan Kak Fadil sendiri nanti bisa menanggapi contoh yang akan saya sampaikan. Nah, di sini ada 3 contoh. Nah, contoh yang pertama itu baru ada beberapa minggu kemarin ada salah satu unggahan di Instagram itu ada orang tua yang geram kepada anaknya saat dia mengajari anaknya selama pembelajaran jarak jauh. Nah, mungkin dari Kak Fadil sendiri tentang bimbingan dan konseling itu bagaimana menanggapi hal ini, Kak? Dalam konteks bimbingan dan konseling, dengan menanggapi suatu peristiwa semacam itu, ya mestinya orang tua ini kan sebagai pelindung bagi anak, sebagai wadah bantuan bagi anak, ya semestinya tidak melakukan hal seperti itu. Maunya orang tua ini membimbing anaknya. Adapun jikalau memiliki masalah dalam bidang perekonomian, kan bisa diusahakan, maksudnya bisa bekerjasama dengan teman-temannya dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Misalnya anak ini dibantu oleh temannya yang memiliki, misalnya saya masalah yang dihadapi tentang masalah akibat tidak punya handphone atau susah akses internet. Maka dari itu orang tua ini pusing bagaimana caranya agar anaknya itu dapat sekolah. Nah, orang tua ini kan mungkin memiliki gangguan kejiwaan yang cukup terganggu. Jadi orang tua ini melakukan hal-hal yang tidak masuk akal dengan melakukan kekerasan kepada anaknya dan kayaknya membunuh waktu itu. Iya, Kak. Sampai-sampai membunuh anaknya. Nah, dalam dunia psikologi itu bukan hanya anaknya akan dibina, tetapi ibunya juga. Karena otomatis ibunya ini memiliki gangguan psikologi atau gangguan psikis yang terganggu. Mungkin ibunya terganggu akibat faktor perekonomian yang rendah yang memaksa dia untuk melakukan hal tersebut, atau faktor ekonomi yang tak memungkinkan dia melakukan hal-hal yang seperti itu. Baik, Kak. Nah, untuk contoh yang saya berikan yang kedua yaitu kan selama pembelajaran jarak jauh ini banyak anak yang dibebaskan untuk menggunakan handphone untuk pembelajaran jarak jauh tanpa pengawasan dari orang tua itu sendiri. Nah, mungkin dari Kak Fadil bisa menanggapi hal ini. Bisa diulang, Dek? Iya, Kak. Jadi kan selama pembelajaran jarak jauh ini banyak orang tua yang membebaskan anaknya untuk menggunakan handphone karena supaya mempermudah akses belajar dan tentunya mengerjakan tugas. Tetapi orang tua tersebut tidak memberikan pengawasan. Nah, bagaimana Kak Fadil menanggapi hal ini? Orang tua yang memberikan pengawasan. Ya, Kak, terhadap anaknya yang menggunakan handphone. Dalam hal ini, seharusnya orang tua itu harus mengawasi anaknya dalam melakukan belajar, baik luring maupun daring. Apalagi daring. Karena handphone kan bukan hanya pelajaran yang kita dapat akses, dan kan banyak situs-situs yang dewasa yang akan berbahaya apabila seorang anak mengakses situs tersebut. Jadi menurut saya kepada orang tua yang memiliki anak di bawah umur, maksudnya dalam jenjang SD maupun SMP, itu masih harus dalam pengawasan orang tua dalam memakai akses internet ini atau dalam memakai handphone dalam suatu pembelajaran daring. Nah, baik, Kak. Untuk contoh yang terakhir, seperti yang kita ketahui kan anak TK dan SD juga melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, padahal usia tersebut itu baru belajar bagaimana memulai interaksi sosial.
Nah, pertanyaan saya Kak, nah apakah dengan pembelajaran jarak jauh ini sangat menghambat kemampuan berinteraksi sosial tersebut atau tidak? Nah, jika iya, bagaimana solusi dari Kak Fadil sendiri? Sebenarnya kalau saya pribadi itu memang sangat mengganggu dalam hal interaksinya. Tetapi kalau kita membahas soal interaksi itu, kita kan interaksi tidak hanya secara langsung, saja melalui media sosial. Mungkin si anak ini itu memiliki interaksi di lingkungan sosialnya itu rendah di lingkungan sekitarnya, tetapi dia memiliki interaksi sosial yang tinggi di orang-orang yang ada di luar sana, misalnya di luar negeri yang dapat diakses. Tetapi apa boleh buat? Ini kan juga suatu aturan-aturan pemerintah. Mau tidak mau, seorang siswa itu harus melaksanakan hal tersebut. Dikarenakan adanya suatu pandemi, jadi kita diharuskan dan diwajibkan untuk belajar melalui suatu aplikasi yang ada di handphone. Baik Kak, mungkin untuk pertanyaan terakhir, ada pesan-pesan dan masukan dari Kak Fadil atau solusi terhadap pelajar dan mahasiswa dan tentunya bagi kami menghadapi pembelajaran jarak jauh ini Kak. Pesan dari saya, tetap semangat. Jangan jadikan ini sebagai suatu hambatan kalian untuk berprestasi. Dan jangan jadikan pandemi ini sebagai halangan untuk kalian menggapai cita-cita kalian. Tetap semangat, tetap optimis, dan seperti yang kita ketahui, sistem belajar daring ini kan sangat jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, jangan telat-telat dalam mengumpulkan tugas, karena biasanya tugas itu kan kalau di dalam sistem daring itu memiliki jangka waktu yang pendek, on time, dan juga on time dalam memasuki ruang pelajaran. Jangan malas-malas. Solusi saya kepada adik-adik yang ada di pelosok, mungkin saya juga memiliki kasihannya, sangat kasihan karena di mana mereka harus dipaksa untuk mengakses internet, tapi maksudnya tidak memadai situasinya. Saya juga banyak memiliki teman-teman kampus yang ada di kampung susah mengakses jaringan internet. Akan tetapi kan waktu juga yang memaksa. Kadang memaksa kita untuk terus belajar online maupun dimanapun kita berada. Jadi tetap semangat, tetap optimis, jangan pantang menyerah. Mari kita bersama-sama berdoa semoga Allah SWT cepat mengangkat pandemi ini dan kita dipertemukan kembali bersama teman-teman di sekolah dan sekolah Amin ya Allah. tetap dibuka dan kita belajar normal seperti biasanya di sekolah maupun di kampus. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih kepada Kak Fadil telah menyempatkan waktunya untuk diskusi kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Fadil tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang nantinya akan menonton video ini. Karena insya Allah nanti saya akan upload video ini di channel YouTube saya. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Fadil atas waktunya dan atas ilmunya yang luar biasa. Nah, mungkin yang terakhir ada sesi foto.